Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai adik-adik, apa kabar? Nah, jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini adik-adik, kita masih membahas atau melanjutkan pembahasan soal IPA pada SMP terkhusus pada kelas 8. Yuk langsung saja ya kita simak. Nah, berikut ini adalah soal yang pertama. Perhatikan isi tabel di bawah ini. Ini adalah tabel yang pertama terdiri dari 3 kolom. Pertama jenis uji, fungsi, dan kolom ketiga adalah hasil uji bahan makanan. Nah, pada jenis uji itu ada yang pertama uji amilum, yang kedua uji Benedict, 3 uji Biuret, 4 uji lipid. Nah, kita lihat kolom fungsi ada W pasangannya untuk mendeteksi kandungan karbohidrat kompleks berupa amilum. Dan X itu untuk mendeteksi kandungan karbohidrat sederhana. Serta Y itu mendeteksi kandungan protein. Dan Z itu mendeteksi adanya sampel mengandung lipid. Nah, kita lihat lagi hasil uji bahan makanan. Bagian A itu berpasangan dengan merah bata, B biru tua kehitaman, C noda transparan, dan D ungu. Berdasarkan isi tabel yang tadi, nah adik-adik, pasangan jenis hasil uji bahan makanan yang tepat, ya yang mana ya tadi? Kita lihat option ini A, W, 2, ZB, 3 YA, 4 XD. B, 1 XD, 2 YB, 3 ZA, 4 WC. C, 1 WA, 2 YC, 3 ZB, 4 XD. D, 1 WB, 2 XA, 3 YD, 4 ZC. Oke adik-adik, kita sudah lihat option ini. Kira-kira yang mana ya yang tepat jawabannya? Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan yang berikut ini. Uji amilum dilakukan untuk mendeteksi kandungan karbohidrat kompleks berupa amilum yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna pada sampel menjadi biru tua kehitaman. Uji Benedict dilakukan untuk mendeteksi kandungan karbohidrat sederhana pada sampel dengan hasil positif berupa adanya perubahan warna menjadi merah bata. Sedangkan uji protein dilakukan dengan menggunakan uji Biuret dengan hasil positif yaitu terjadinya perubahan warna pada sampel menjadi ungu. Nah adik-adik, kita sudah membahas. Nah, untuk mencocokkan pasangan yang tadi itu kita lihat kembali isi tabel ini. Nah, ternyata pasangan 1 pada jenis uji itu berpasangan pada kolom fungsi bagian W dan hasilnya adalah B. Nomor 2 itu pasangan yang cocok adalah X dan A. Dan nomor 3 berpasangan dengan Y serta berpasangan pula dengan D. Dan jenis uji yang keempat itu berpasangan bagian fungsi yang Z serta berpasangan dengan kolom hasil uji bahan makanan bagian C. Jadi jawaban yang tepat ya adik yaitu bagian D. Oke, kita lanjut ya.
Saluran pernapasan terakhir yang juga berfungsi sebagai saluran udara pernapasan adalah, nah adik-adik bisa lihat gambar ini, yang pertama adalah bronkus. Kemudian gambar yang kedua ini adalah bronchiolus. Serta gambar yang berikut ini adalah merupakan alveolus. Dan gambar yang berikut ini, coba adik-adik yang warna biru itu merupakan pleura. Oke adik-adik, dari keempat gambar ini yang manakah jawaban yang tepat ya? Yang merupakan saluran pernapasan terakhir dan juga berfungsi sebagai saluran udara pernapasan. Kita simak ya pembahasan berikut ini. Trakea merupakan tenggorokan. Ujung trakea bercabang membentuk bagian yang disebut bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea sehingga disebut juga sebagai cabang batang tenggorokan. Bagian bronkus yang masuk ke dalam paru-paru akan membentuk percabangan yang disebut sebagai bronchiolus. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Jadi, bronchiolus itu merupakan saluran pernapasan terakhir ya adik-adik, di mana di bagian ujung bronchiolus terdapat alveolus, yaitu tempat difusi atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawaban yang tepat jika kita melihat definisi atau pembahasan tadi adalah bronchiolus. Oke, kita sudah menjawab soal yang ini. Selanjutnya kita lihat soal yang berikutnya. Adik-adik, perhatikan grafik perpindahan suatu benda digambarkan sebagai berikut. Nah, adik-adik, pada grafik ini ada bagian waktu yang saya bawa dimulai dari 0 hingga 12 detik. Dan pada posisi grafik ini dimulai dengan angka atau jaraknya dari 0 hingga 45. Nah, misalkan perpindahan ini adik-adik dimulai dari detik keempat hingga ke detik 8. Nah, berapakah perpindahan benda dari detik keempat sampai detik ke-8? Yuk adik-adik, kita akan langsung saja membahas soal yang ini. Bagian A 0, bagian B 20 meter, C 30 meter, D 40 meter. Nah, jawabannya yang mana ya? Untuk menjawab ini kita lihat yang satu ini. Oke, untuk menentukan perpindahan hanya perlu ditinjau posisi awal dan posisi akhir saja ya adik-adik. Coba adik-adik perhatikan pada detik keempat ini. Kita lihat posisi benda adalah 40.
40 meter. Nah, sedangkan bergeser lagi bendanya ke detik 8. Pada detik ke-8 ini adik-adik, kita lihat pada grafik, posisi benda masih sama 40. Maksudnya posisi benda dari titik acuan masih tetap sama menjadi 40. Jadi detik ke-4 posisi benda 40, detik ke-8 juga 40. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benda tersebut tidak pindah atau perpindahannya nilainya 0. Ya, kita lihat saja kebersamaan ini. Ini ada perubahan perpindahan atau biasa kita sebut sebagai delta S sama dengan S aksen dikurang S. Hasilnya delta S sama dengan 40 meter dikurang 40 meter. Hasilnya sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar, yang tepat adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan perpindahan sama sekali. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Rei, Rambo, Rama. Nah, ketiga anak ini akan berusaha mendorong sebuah lemari. Nah, ketiga anak ini memiliki gaya dorong yang berbeda. Gaya itu disimbolkan dengan F ya adik-adik. Di mana Rei ini memiliki gaya dorong F sama dengan 100 Newton. Sedangkan untuk Rambo memiliki gaya dorong itu F-nya sama dengan 200 Newton. Dan untuk Rama memiliki gaya dorong yaitu F sama dengan 300 Newton. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah adik-adik, ternyata mereka berhasil memindahkan lemari tersebut. Nah, jarak dari lemari dari awal tadi ke lemari yang berhasil didorong itu adalah S sama dengan 5 meter. Nah, yang kita ingin hitung berapakah usaha yang mereka lakukan untuk memindahkan lemari tersebut. Nah, apakah adik-adik sudah tahu jawabannya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas bersama-sama soal yang ini. Oke. Rei, Rambo, Rama bersama-sama mendorong lemari. Mereka mengerjakan gayanya searah. Ingat ya adik-adik, gayanya hanya searah. Langsung saja ya, kita hitung ya adik-adik. Kita menghitung gaya dorong secara keseluruhan atau F total sama dengan gaya dorong Rei atau F Rei ditambahkan dengan gaya dorong Rambo atau F Rambo. Dan ditambahkan pula dengan gaya dorong Rama atau F Rama. Oke, kita masukkan saja nilainya. Jadi F total sama dengan nilai F Rei 100 Newton, nilai F Rambo 200 Newton, dan F Rama 300 Newton. Jadi penjumlahan ketiga gaya dorong tersebut F total sama dengan 600 Joule. Oke adik-adik, sudah kita hitung bagian F-nya. Sekarang kita akan menghitung usahanya. Ini ada persamaan usaha.
W sama dengan F total dikali dengan S. S itu adalah jarak ya adik-adik. Nah, masukkan saja nilainya. W sama dengan 600 dikali 5. Hasil perkaliannya W sama dengan 3000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan Rei, Ramo, dan Rama sebesar 3000 Joule. Jadi adik-adik, kita sudah juga menjawab soal yang ini. Nah, masih ada lagi soal yang berikutnya. Kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama disebut bagian A, sel. Ya, adik-adik bisa lihat sini gambar selnya. Dan bagian B, jaringan. Adik-adik juga bisa lihat sini yang mana dimaksud dengan jaringan tubuh manusia. Dan C itu organ. Nah, adik-adik juga bisa melihat gambar ini. D, sistem organ. Nah, dari keempat ini, gambar ini yang mana ya yang merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama? Oke, kita lihat lagi pembahasan berikut ini. Oke, adik-adik. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi, kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama disebut jaringan. Jawaban yang benar atau yang tepat adalah bagian B. Nah, oke adik-adik. Sampai di sini pembahasan soal kita. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kalian mengerti dan bisa lebih mudah lagi mengerjakan soal nantinya. Oke. Sekian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.